Bab 2516. Karena itu, meskipun dia sangat mengkhawatirkan keselamatan Xiu, dia tetap tidak berani meninggalkan Australia setengah langkah hingga ayahnya berbicara. Dia bahkan tidak berani menelepon untuk menanyai lelaki tua itu, karena begitu dia membuat marah lelaki tua itu, nasibnya hanya akan menjadi lebih buruk atas dasar yang ada. Zifei masih muda dan belum pernah benar-benar mengalami apapun. Hal terbesar dan paling serius yang dia alami dalam hidupnya adalah ketika dia diculik di Jepang. Padahal, saat diculik, dia sudah terlanjur panik. Seluruh proses itu seperti burung puyuh yang setengah mati ketakutan. Dia jauh lebih tenang daripada saudara perempuannya Xiu, jadi semua tekanan saat ini terkonsentrasi di pundaknya sendiri, dan dia tidak bisa bernapas. Dia sangat merindukan ayahnya kembali dan menjadi tulang punggungnya, tetapi sayangnya, dia berani melanggar perintah orang tua itu, tetapi ayahnya tidak berani. Mendengar bahwa ayahnya berkata dia sedang menunggu, Zifei tidak bisa mengendalikan emosinya dan berteriak, "Tunggu lagi. Apa yang kamu tunggu? Anda menunggu sampai berita kematian ibu dan Xiu akan diumumkan, apakah Anda akan kembali untuk pemakaman sesudahnya?" ZNN merasa bahwa setiap kata yang diucapkan anaknya seperti tamparan keras di wajah, membanting pipinya, membuatnya merasa jantungnya berdarah. Namun, dia tidak punya pilihan saat ini. Dia telah mengalami jauh lebih banyak hal daripada Zifei. Dia tahu apa yang dimaksud dengan keberanian untuk tidak menjadi laki-laki, dan dia tahu apa yang dimaksud dengan perencanaan dan kemudian bertindak. Dia merasa bahwa mereka yang tahu bahwa lawan memiliki senjata dan bergegas dengan tangan kosong semuanya adalah orang pemberani, namun bodoh. Orang-orang seperti itu kebanyakan adalah umpan meriam bagi orang lain. Bagaimana mereka bisa memiliki kesempatan untuk menjadi pemain terkenal di medan perang? Putranya membuat marah orang tua itu. Menurutnya, dia sudah bodoh. Jika dia tidak mematuhi niat lelaki tua itu saat ini dan berlari kembali ke negara selama periode sensitif ini, dia pasti akan menyentuh timbangan terbalik lelaki tua itu. Begitu orang tua itu mengira dia pemberontak, maka mustahil baginya untuk memiliki kesempatan untuk bangkit kembali dalam hidupnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa dengan sabar menjelaskan, "Zifei, kamu memintaku untuk kembali dan membantumu, tetapi kamu tahu bahwa dengan karakter kakekmu jika aku kembali sekarang, kamu mungkin tidak melihat wajahku sama sekali, aku akan kehilangan kebebasan. Bahkan mungkin saja Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihat saya lagi dalam hidup Anda." Saat dia berkata, dia ragu-ragu selama beberapa detik dan berkata dengan serius, "Zifei, dengarkan ayahmu sekali. Sudah terlambat hari ini. Anda menetap di Aurous Hill dulu. Besok, sambil memastikan keselamatan Anda akan menghubungi kakek Anda dan membiarkan kakek Anda memberitahu paman Anda dan paman Anda akan mengirim seseorang untuk membantu Anda menemukan keberadaan ibu dan saudara perempuan Anda. Anda memberi saya 1 hari. Jika kakekmu tidak menghubungiku pada hari ini, maka aku akan bertanya padanya. Bagaimanapun, saya akan membiarkan dia menyetujui saya untuk kembali ke rumah." Zifei ingin memarahi ibunya dengan marah. Namun, setelah menenangkan diri, dia juga mengerti bahwa perkataan ayah bukanlah tanpa alasan. Sebaliknya, ayah memang sengaja, tapi dia agak terlalu impulsif. Memikirkan hal ini, dia berbisik, "Ayah, saya tahu. Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya. Aku akan menelepon kakek sebentar, dan aku akan berkomunikasi denganmu lagi jika sesuatu terjadi." ZNN bersenandung, dan berkata, "Jangan menelepon kakekmu malam ini. Kurasa dia seharusnya merencanakan bagaimana menemukan ibumu dan adikmu sekarang. Jangan ganggu dia. Bicarakan tentang itu besok." Saat dia berbicara, ponselnya tiba-tiba muncul sebagai pengingat bahwa ada panggilan lain masuk, dan dia berseru, "Kakekmu memanggilku." Bab 2517. Setelah menerima telepon dari Cheng Feng, ZNN merasa itu masuk akal dan di luar. Dia meyakinkan putranya beberapa patah kata dengan cepat, mengakhiri panggilan telepon, mengaktifkan panggilan Cheng Feng, dan tidak sabar untuk mengetahui niatnya. Begitu telepon terhubung, ZNN berkata dengan gugup, "Ayah, kenapa kamu menelepon saya begitu terlambat?" Cheng Feng menghela nafas di sisi lain telepon dan berkata, "Hei, ZNN, ayah menelepon untuk meminta maaf padamu." Saat dia berkata, dia bertanya, "Kamu sudah menonton video yang beredar di internet?" ZNN berkata dengan jujur, "Ya, ayah,
Aku melihatnya. Begitu kata-katanya jatuh, ZNN dengan cepat menambahkan, Ayah, aku tahu kamu pasti memiliki beberapa pendapat tentang Leona, tapi aku yakin kamu tidak akan memiliki niat buruk terhadap Xiu. Stuart dan Shoude harus dipaksa oleh orang lain, jadi mereka berbicara omong kosong dalam video dan memercikkan air kotor padamu. Kata-kata ZNN langsung menyentuh hati Cheng Feng dalam-dalam. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa putra tertuanya, saat ini, bisa begitu rasional dan objektif, dan dia bahkan mematahkan kebenaran tentang apa yang paling ingin dia ucapkan di dalam hatinya. Kebenaran dari masalah ini adalah, aku Furaja benar-benar tidak pernah berpikir untuk membunuh cucu perempuanku sendiri. Saya hanya ingin membunuh Leona. Namun, bersama dengan Stuart dan putra saya sendiri, keduanya memvonis saya atas kejahatan dalam video tersebut, dan mencampakkan semua dakwaan hitam dan tuduhan yang tidak perlu kepada saya sendirian, dan dilihat oleh lebih dari 1 miliar orang di seluruh negeri. Ibuku tidak bisa berdebat dengan mereka. Emosi manusia begitu halus. Sekalipun Anda cukup berprasangka buruk terhadap seseorang ketika Anda tidak dipahami oleh siapapun dan hanya orang ini yang dapat memahami Anda, sikap Anda terhadapnya pasti akan mengalami perubahan 180 derajat. Karena dia satu-satunya belahan jiwa Anda. Cheng Feng merasa seperti ini saat ini. Tanpa diduga, tidak mungkin untuk memahami bahwa putra sulungnya akan membongkar rahasia dengan satu kata, yang tidak hanya menggugahnya tetapi juga membuatnya sedikit terkejut. Kata-kata ZNN sebenarnya disengaja. Dia sebenarnya sangat membenci Cheng Feng di dalam hatinya, karena meskipun masalah Xiu bukan disebabkan oleh orang tua itu, Ruoli selalu tidak berdalih. Apalagi ZNN sendiri diikat di bak sampah dan dilempar ke Australia, yang juga dilakukan oleh Pak Tua itu sendiri. Dalam hal ini, kebencian ZNN padanya tidak akan berkurang sama sekali. Tapi dia masih dengan cerdik menyembunyikan semua emosi negatif, dan sejak awal mengungkapkan pemahaman yang lengkap tentang lelaki tua itu, dan kali ini dia memenangkan hati lelaki tua itu. Orang tua itu menghela nafas dan berkata, ZNN, kamu mengenalku. Xiu adalah cucu favoritku. Bagaimana saya bisa kejam padanya? Orang luar benar-benar bingung. Mereka hanya mendengarkan framing penjahat. Saat dia berkata, dia buru-buru berkata lagi, ngomong-ngomong, ada begitu banyak insiden besar yang terjadi di rumah sekarang satu demi satu. Anda tidak bisa tinggal sendirian di Australia dan menikmati keberuntungan. Kembalilah dan bantu ayah mengatasi kesulitan. Ketika ZNN mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, ekspresinya bahkan lebih jelek daripada makan SH. T. Bab 2518. Orang tua itu punya satu set. Jelas dia mengirim saya ke Australia, dan kemudian menempatkan saya sebagai tahanan rumah dengan menyamar, dan sekarang dia membutuhkan saya untuk kembali membantu. Dia bahkan mengatakan bahwa saya sekarang di Australia untuk menikmati keberuntungan, dan saya memiliki berkah sialan di tempat kumuh ini. Saya. Meskipun dia berpikir demikian, ZNN segera mengikuti kata-kata lelaki tua itu dan berkata, Ayah, maafkan aku benar-benar telah diampuni selama ini. Jika Anda membutuhkan saya untuk kembali dan membantu, maka saya akan siap membantu Anda kapan saja. ZNN ingin kembali, tetapi dia tidak bisa langsung mengatakannya, jadi dia berkata, jika kamu membutuhkan saya, maka saya akan berangkat. Bahkan jika lelaki tua itu mengatakannya untuk tujuan ini, dia harus meletakkan inisiatif di tangan lelaki tua itu, dan akhirnya mengucapkan satu kalimat lagi, selalu menunggu pengiriman lelaki tua itu. Dengan cara ini, di satu sisi, tampak bahwa dia sangat menghormati lelaki tua itu, dan di sisi lain, dia tampak rendah hati di depan lelaki tua itu. Dengan cara ini, juga dapat mengurangi pertahanan hati lelaki tua itu untuk dirinya sendiri. Mendengar ini, lelaki tua itu merasa segar, dan buru-buru berkata, baiklah, biarkan saya menyiapkan pesawat untuk sisi Australia, jadi Anda bisa kembali secepat mungkin. Setelah berbicara, dia menambahkan, ngomong-ngomong, saya berencana untuk meninggalkan East Cliff secepat mungkin dan pergi ke Suhang untuk bersembunyi dari pusat perhatian. Jika tidak, polisi dan keluarga Du mungkin akan datang ke pintu sebelum fajar. Ini pasti akan menjadi masalah besar. ZNN buru-buru bertanya, Ayah, mengapa kamu akan meninggalkan East Cliff? Cheng Feng berkata, saya berencana untuk pergi ke Suzhou. Ada beberapa properti kami dan manor besar. Saya ingin pergi ke sana dulu dan diam.
Selain itu juga lebih dekat ke Aurous Hill, jadi lebih nyaman bagiku untuk mengambil alih komando. ZTNN bertanya, "Ayah, haruskah saya pergi ke Eastcliff atau menghubungi Suhang? Terbang ke Suzhou?" Cheng Feng berkata, "Saya menutup telepon dan langsung pergi ke bandara dengan helikopter. Saya bisa sampai ke Suzhou dalam waktu sekitar 3 jam. Anda akan terbang langsung ke Suzhou. Aku akan menunggumu di sana." "Baik." ZTNN langsung berkata, "Kalau begitu aku akan bersiap." Cheng Feng membuka mulutnya dan berkata, "ZTNN, ada beberapa hal yang merepotkan ayah, kamu tidak boleh menyalahkanku, terutama urusan Leona, ayah juga tidak berdaya untuk mempertimbangkan reputasi keluarga Su." ZTNN berkata tanpa ragu-ragu, "Jangan khawatir, ayah, aku mengerti kamu 100% dalam hal ini." Saat dia berkata, dia tidak bisa menahan nafas, dan kemudian berkata, "Katakan padaku, Leona, wanita ini, tidak pernah melupakan Changing di dalam hatinya selama bertahun-tahun. Dia dan aku belum bercerai, jadi dia lari ke Aurous Hill untuk membeli rumah Changing. Ketika rumah semakin kecil, itu mengenai wajah ZTNN-ku, ketika lebih besar, itu mengenai wajah seluruh keluarga Su. Bahkan jika Anda tidak ingin menyelesaikan masalah ini, begitu saya kembali, saya tidak akan membiarkan dia pergi." Setelah mendengar ini, Cheng Feng berkata dengan sangat puas, "ZTNN, kamu dapat memiliki pengetahuan ini. Aku sangat senang kamu adalah putra dari keluarga Su. Dalam menghadapi hal-hal besar, Anda bisa melihat lebih jelas daripada orang biasa." Berbicara tentang ini, dia melanjutkan, "Ini sudah larut, Anda harus cepat dan bersiap, mari kita bicarakan hal-hal tertentu ketika Anda kembali." "Baik." ZTNN berkata dengan hormat, Ayah terburu-buru di jalan semalaman, lebih perhatikan tubuhmu." "Oke, begitu." Cheng Feng menjawab, mengingat sesuatu, dan kemudian berkata, "Ngomong-ngomong, saat video keluar, Zifei mendatangi saya dan membuat keributan, dan kemudian saya tidak tahu kemana dia pergi. Dia menghubungi Anda, dan Anda ingat untuk meminta maaf untuk saya. Sebagai seorang kakek, amarah saya sangat panas, jadi tolong jangan dimasukkan ke dalam hatimu." ZTNN benar-benar tidak menyangka bahwa lelaki tua itu akan mengambil inisiatif untuk meminta maaf kepada putranya, dan buru-buru berkata, "Ayah, mengetahui bahwa dia baru saja menelepon saya lagi. Masalah terbesar dengan anak ini adalah dia belum cukup dewasa, dan dia belum menemukan banyak hal dalam hidup sampai saat ini. Informasi dari dunia luar begitu terobsesi sehingga dia tidak dapat melihat esensi dari masalah tersebut. Jangan bagikan pengetahuan Anda dengannya. Setelah aku kembali, aku harus membawanya kepadamu dan bersujud." Cheng Feng sangat puas dengan pernyataan ZTNN, dan berkata, "Jika ini masalahnya, maka saya dapat yakin, Anda cepat kembali, saya akan menunggu Anda di Suhang." Bab 2519. Satu hal yang lebih baik Penatua Su daripada ZTNN adalah bahwa dia menggunakan petunjuk untuk membangun kerangka umum di otaknya, dan dalam kerangka ini, dia menghitung keberadaan Charlie, orang misterius. Faktanya, Cheng Feng selalu menjadi rubah tua yang sangat cerdik, dan hampir tidak ada celah dalam banyak rencananya, tetapi hanya beberapa kali karena dia tidak dapat meramalkan variabel seperti Charlie, jadi dia melewatkan sedikit dan salah. Kali ini, dia berspekulasi bahwa Xiu tidak mati, dan berspekulasi bahwa dia harus diselamatkan oleh seorang ahli, jadi dia memutuskan untuk mencoba yang terbaik untuk memulihkan keluarga ZTNN dan kepercayaan padanya. Titik terobosan pertama tentu saja ZTNN, kepala keluarga. Panggilan barusan tidak hanya menenangkan ZTNN tetapi juga menyatakan permintaan maafnya kepada Zifei di depan ZTNN. Jika ayah dan putranya mempercayai kata-katanya, dia akan mendapatkan kepercayaan dari setidaknya setengah dari 4 anggota keluarga. Meskipun tidak mungkin bagi ZTNN untuk memaafkan Cheng Feng dengan begitu mudah, pada saat ini, hatinya memang sedikit lega karena inisiatif Pastor Su untuk mengakui kesalahannya barusan. Bagaimanapun, Cheng Feng tidak pernah menundukkan kepalanya untuk mengakui kesalahannya sepanjang hidupnya, dan tiba-tiba meminta maaf secara langsung, yang benar-benar mengejutkannya. Selain itu, Cheng Feng tidak dapat menghitung keberadaan faktor misterius Charlie, jadi dia tidak tahu motif sebenarnya dari kelembutan lelaki tua itu. Selain itu, dia sendiri dikirim ke Australia. Bahkan jika lelaki tua itu melakukan sesuatu yang menyesal padanya, tidak perlu menundukkan kepalanya padanya.
Bahkan orang tua itu bisa membuatnya menjadi tahanan rumah. Ini juga merupakan gaya perilaku konsisten orang tua itu. Tetapi orang tua itu tidak memilih metode ini. Sebaliknya, dia secara aktif menundukkan kepalanya untuk mengakui kesalahannya dan memohon pengampunan. Hal ini membuat ZNN merasa bahwa lelaki tua itu mungkin benar-benar telah menyadari bahwa dia memiliki ide untuk mengubah dan memperbaiki dirinya sendiri. Orang tua itu bersedia menebusnya dan setuju untuk membiarkannya kembali ke Tiongkok, yang setara dengan bersiap untuk memulihkan status ahli warisnya. Gak ada yang bakal kesulitan dengan triliunan rejeki, jadi selain kejutan, hati ZNN juga punya keseruan yang tak terkendali. Namun, di satu sisi, ada kesedihan dan kekhawatiran atas kehidupan dan kematian putrinya sendiri yang tak teridentifikasi. Suasana hati yang sangat berbeda ini bercampur, yang membuat ZNN sedikit malu. Alasan mengapa dia malu juga karena dia tidak bisa menghentikan kegembiraan di hatinya dalam keadaan seperti itu. Ini juga membuatnya benar-benar memahami kebenaran. Mengapa ada serangkaian pertempuran memperebutkan tahta dan kekuasaan antara daging dan darah kerabat terdekat di zaman kuno? Sejarah kakak laki-laki membunuh adik laki-laki membunuh kakak laki-laki, ayah membunuh anak laki-laki, ayah membunuh anak laki-laki, DLL tidak jarang. Pasalnya, manfaat yang diberikan kepada mereka begitu besar sehingga bisa meninggalkan darah dan kasih sayang mereka. Dengan mengorbankan orang yang dicintai, jika hanya 100 yang dapat ditukar, tidak banyak orang di dunia ini yang akan setuju. Namun, jika Anda mengorbankan orang yang Anda cintai, bagaimana jika Anda bisa mendapatkan kembali 10 miliar, atau bahkan 1 triliun? Saya khawatir banyak orang akan benar-benar bingung dengan manfaat yang sangat besar ini. ZNN juga manusia, dan dia juga memiliki 7 emosi dan 6 keinginan. Setelah dikirim ke Australia, dia merasakan kehilangan kekuasaan, dan rasa kehilangan ini membuatnya tak terlupakan. Sekarang dia akhirnya melihat kesempatan untuk melawan angin, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat jauh di dalam hatinya. Jadi dia menelepon Zifei dan menceritakan secara singkat tentang situasinya, dan kemudian mengatakan kepadanya, Zifei, saya pikir kakekmu benar-benar menyadari kesalahannya kali ini, jadi kamu juga tidak boleh berada di sini. Ini akan terlalu melawannya, kau tahu? Bab 2520. Zifei berkata dengan marah, Ayah, kami tidak jelas tentang hidup atau mati ibu dan Ziyu di tangannya. Katakan padaku untuk tidak terlalu melawannya. Bukankah kalian sudah menonton videonya yang beredar di internet? Ibu dan Ziyu ada di dalam mobil itu. Apa yang terjadi dengannya? Bodoh. ZNN dengan marah berteriak, itu telah terjadi. Apa yang bisa Anda dan kakek Anda coba selamatkan? Tidak hanya tidak ada yang bisa diselamatkan, tapi kamu juga akan pergi selamanya. Anda tahu, saya adalah cucu tertua dari keluarga Su, dan Anda adalah putra tertua dari keluarga Su. Kakek Anda akan hidup paling lama lebih dari 10 tahun. Pada saat itu, jika saya tidak bisa menjadi kepala keluarga Su, saya harus pergi. Jika paman kedua Anda, paman ketiga Anda, atau paman keempat Anda mengambil alih kursi kepala rumah, apakah itu akan membuat keluarga kita merasa lebih baik? Saya bertanya kepada Anda, apakah Anda tahu bagaimana saudara kakek Anda berakhir setelah kakek Anda menjadi pemilik rumah? Paman saya ini tidak punya kesempatan untuk tinggal di Cina. Hari di mana mereka gagal merebut posisi adalah awal dari kepergian keluarga mereka ke luar negeri. Berbicara tentang ini, ZNN berkata dengan emosional, mereka yang gagal merebut pangeran, meninggalkan Cina dan pergi ke luar negeri, dan bisa mendapatkan kurang dari 1% aset keluarga. Yang paling tidak beruntung bahkan tidak bisa mendapatkan 1% itu. Sini. Apakah Anda ingin menunggu 10 tahun untuk dikeluarkan dari Cina, kehilangan semua posisi, dana, dan aset yang diberikan kepada Anda oleh keluarga, dan membawa keluarga Anda beberapa ratus juta aset untuk tinggal di luar negeri? Zifei terdiam. Seperti kata pepatah, mudah untuk berubah dari berhemat menjadi mewah, dan sulit untuk mengubah dari mewah ke berhemat. Sekarang dia sama sekali tidak peduli dengan uang. Dia punya jet pribadi saat dia keluar, dan di mata dunia, dia punya bisnis sendiri. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Tetapi begitu sang ayah mengatakan bahwa dia gagal untuk merebut posisinya dan dikirim ke luar negeri, dia akan kehilangan segalanya secara instan. Jet pribadi yang lebih baik harganya ratusan juta.
Jika dia benar-benar kehilangan semua aset dan hanya menyisakan beberapa ratus juta untuk keluarganya, apa yang akan dia jalani? ZNN juga tahu betul bahwa perkataannya telah menyentuh hati putranya, jadi dia sangat bijaksana untuk memilih cukup banyak untuk berhenti daripada terburu-buru untuk sukses. Jadi dia membuka mulutnya dan berkata, "Oke, aku akan memberitahumu sebanyak ini dulu. Kakekmu memintaku pergi ke Suzhou untuk menemuinya. Anda akan menemukan tempat tinggal di kota malam ini dan berkendara ke Suzhou besok pagi. Aku akan bisa tiba hampir besok siang. Saat kamu datang ke bandara untuk menemuiku, ayo bertemu kakekmu bersama." Zifei terdiam sesaat, tidak lagi menunjukkan pemberontakan dan konfrontasinya, dan berbisik, "Aku tahu ayah setelah kamu lepas landas, kirimi aku WeChat, dan aku akan menemukan waktu untuk menjemputmu. Nah, hati-hati dan jaga dirimu." Malam ini, kenyataannya sangat tenang, tetapi dunia online terus mendidih. Serangan dan pelanggaran terhadap Cheng Feng telah meningkat. Apa yang dilakukannya bahkan mulai diberitakan oleh media luar negeri. Dan dia sendiri diam-diam bersembunyi di Suhang semalaman. ZNN naik pesawat pribadi keluarga Su dan berangkat dari Australia untuk penerbangan langsung ke Suzhou. Adapun Zifei, demi kehati-hatian, dia tidak pergi mencari perlindungan dengan siapapun yang dikenal keluarga, dia juga tidak pergi ke hotel. Sebaliknya, dia berbaring di limusinnya dengan pemanas sepanjang malam. Malam ini, 3 generasi keluarga Su, semuanya tidak tidur. Berbeda sekali dengan mereka, Leona dan Ziyu, ibu dan anak, berbaring di tempat tidur yang sangat nyaman di hotel dan tidur dengan nyenyak sepanjang malam. Pada jam 8 pagi, Ziyu adalah orang pertama yang bangun dan membuka matanya sedikit.